Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Robani, saya kembali akan membacakan sebuah riwayat atau sebuah ilmu pengetahuan tentang pengaruh ketika ayat suci Al-Quran senantiasa dibaca terus-menerus setiap hari. Sahabat Robani, berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang tidak tua atau akan awet muda dan tidak juga pelupa adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Berkata Al-Iman Qurtubi, barang siapa yang membacakan Al-Quran, maka Allah menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi menyampaikan, memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimahullah, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan apa yang kamu baca. Sementara itu, Ibnu Solah berkata bahwasanya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu, para malaikat bersemangat untuk selalu mendengarkan saja bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh manusia. Sahabat Robani, berkata Abu Zana, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu pun rumah yang aku lewati, melainkan padanya ada orang membaca Al-Quran. Jadi sahabat, di surrounding, di sekitar kediaman Rasulullah SAW, semua orang pada malam hari membaca Al-Quran. Jadi malaikat tadi berkeliling, tidak ada yang tidak membaca Al-Quran. Kata malaikat seperti itu, sahabat. Kemudian saya akan membacakan lagi, sahabat Robani, tentang perkataan para ahli tafsir berkaitan dengan baca Quran. Manakala kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, maka kita akan dibanjiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua, sahabat Robani, untuk senantiasa membaca, khususnya juga mentadaburi Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalika bi annahum qalu lillazina karihu ma nazzalallah. Zalika bi annahum qalu lillazina karihu ma كارهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر ما والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم هم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وكيف إذا توفتهم
Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Ini ya, sifat orang Yahudi itu tidak senang kepada kitab sucinya, ya, maka dirubah-rubah. Jadi sebagian dipatuhi, ya, beberapa urusan, sebagian lagi alim, makanya diganti. Ya, ini sifat orang Yahudi itu begitu, ya. Enak aja mengganti disangkanya. Allah saya nggak tahu gitu ya. Allah mengetahui rahasia mereka, ya. Apa yang mereka ganti, gitu ya. Apa yang mereka mau, apa yang tidak mau, ya. Begitu. Maka orang yang seperti itu pun, ya, tetap, ya, ketika malaikat mau menjemput, ya, mereka, ya, maka disiksa, tenggelam, maka yang selamat, ya. Nah, kemudian di awal surat An-Nazi'at ini Allah bersumpah dengan para malaikat, ya. Allah bersumpah dengan makhluk yang dikehendakinya untuk menekankan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali menekankan sesuatu. Kita pun mengetahui bahwa malaikat adalah Allah yang sangat dahsyat. Menurut para ahli tafsir, sebagian sahabat menyatakan bahwa An-Nazi'at adalah para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan pencabutan yang sangat keras. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih ketika Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis riwayat Ahmad, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya hamba yang kafir jika telah terputus dari dunia dan menuju ke akhirat, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang kasar dan keras serta hitam wajahnya, sambil membawa pakaian tebal, pakaian kasar yang terbuat dari api neraka. Lalu para malaikat tersebut duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Lalu jiwa yang buruk tersebut tersebar di jasadnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya asufur, besi tajam yang digunakan untuk mengaitkan daging agar siap untuk dibakar dari wol yang basah. Jika sepotong kain wol yang basah dan di dalamnya ada semacam duri, mengeluarkan duri tersebut sangatlah susah karena kainnya basah. Jika ingin dikeluarkan secara paksa, duri tersebut akan merobek kain wol. Demikianlah gambaran para malaikat ketika mencabut roh orang-orang kafir. Malaikat akan mencabut nyawa mereka secara paksa dengan keras meskipun sulit. Inilah bentuk siksaan untuk mereka. Adapun makna Ghorqon, bagaimana penjelasan Asy-Syaukani radhiyallahu anhu, berasal dari kata orang-orang yang sedang menalik tali busur. Beliau berkata, seseorang yang menarik tali busur panah dengan Ghorqon, yang menarik tali busur dengan sekuat-kuatnya hingga, yaitu para malaikat mencabut nyawa sekuat-kuatnya dari seluruh bagian ujung tubuh.